Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wusli ini adalah bab wusli, bab mandi. Yang dimaksud mandi wajib. An Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Abu Sa'id, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma'i, adapun air ialah dari air. Adapun air adalah dari air, atau adapun air adalah gara-gara air. Artinya wajibnya mandi dengan menggunakan air disebabkan keluar air. Yang dimaksud air yang keluar ini adalah air mani. Al-ma'u, air yang pertama itu air biasa, air yang suci lagi mensucikan. Sedangkan yang dimaksud air yang kedua adalah air mani. Bahwa wajibnya mandi dengan menggunakan air adalah gara-gara keluar air. Semula sebagian sahabat punya anggapan bahwa mandi junub itu hanya wajib dilakukan karena akibat jima, kumpul. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa yang menyebabkan mandi itu bukan hanya jima. Meskipun tanpa jima, tapi keluar mani juga mewajibkan mandi. Meskipun tanpa jima, tapi keluar mani wajib mandi. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim. Wa asluhu, adapun asalnya hadis itu fil Bukhari, ialah di dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini mengandung hukum, yakni wajibnya mandi bagi seseorang bila mana dia keluar mani. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha, apabila duduk siapa seseorang di antara cabang-cabangnya perempuan. Syu'ab ini jamak dari syu'bah, cabang-cabangnya perempuan al-arba'i yang 4. Masa perempuan punya cabang 4? Yang dimaksud cabang 4 ini kedua tangan dan kedua kaki. Bila mana seseorang duduk di atas seorang perempuan, maksudnya perempuan istrinya, summa jahadah, kemudian
membebani siapa orang kepada perempuan. Yang dimaksud membebani adalah jima, ittisal jinsi, hubungan seksual. Summa jahadah faqad wajibal ghuslu, maka benar-benar wajib apalan. Ini kinayah, ungkapan kinayah. Rupa-rupanya Nabi tidak mau menggunakan bahasa yang vulgar. Bila mana seseorang berada di atas istrinya, kemudian dia membebaninya dengan beban yang berat, apabila wajib ghuslu, maka benar-benar telah wajib apalan. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun, dan menambahkan siapa Imam Muslim. Hadis itu muttafaq alaih, artinya riwayat Bukhari Muslim. Tetapi Imam Muslim sendiri punya tambahan wa illam yulzim, meskipun tidak ilzam, meskipun tidak keluarkan. Artinya kalau sudah jima, meskipun tidak keluar mani, wajib mandi. Sebaliknya, meskipun tidak jima tapi keluar mani, wajib mandi juga. Apalagi kalau jima sambil keluar mani, bukan apalagi, sama saja. Sama saja. Ini porno. Tapi harus disampaikan, tidak ada bahasa lain kecuali bahasa seperti ini. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ati, tentang perempuan, tara yang melihat siapa perempuan, di mana dia di dalam tidurnya perempuan, melihat akan sesuatu, ya rajul, yang melihat siapa laki-laki. Raja. Wa an Ummi Salamah, dan diriwayatkan dari Ummu Salamah, anna Ummu Sulaimin, bahwa sesungguhnya Ummu Sulaim, Bu Sulaim, wa hiya, adapun Ummu Sulaim, imra'atu Abi Talhata, adalah istrinya Abu Talhah. Qalat, berkata siapa Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqqi. La yastahyi atau dibaca la yastahyi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi atau la yastahyi itu tak malu siapa Allah. Tak malu itu tak enggan, tak segan, minal haqqi, dari barang hak, dari kebenaran. Jadi Ummu Sulaim datang kepada Nabi dengan mengatakan bahwa Allah Ta'ala
itu tak segan menyampaikan apapun asal dia benar. Saya ingin bertanya yang seharusnya orang malu, tapi ini kebenaran saya tak mau malu. Pertanyaannya, bahal alal mar'ati al-wuslu idah sana. Apakah adalah wajib atas perempuan adapun mandi manakala dia bermimpi? Bukan mimpi ketemu, bukan mimpi naik mobil, bukan. Bahal alal mar'ati al-wuslu idah sana. Apakah ialah wajib atas perempuan adapun mandi manakala dia bermimpi? Bukan sekedar mimpi, tapi benar-benar kenyataan. Jadi pertanyaannya, apakah kalau perempuan itu bermimpi keluar mandi dan benar-benar keluar mandi, apakah dia juga wajib mandi? Bagaimana jawabannya? Qala bersabda saya Nabi, iya. Idza ra'at al-ma'a, bila mana melihat siapa perempuan itu akan air. Betul, itu wajib mandi kalau benar-benar perempuan itu melihat air, benar-benar keluar air, keluar mani maksudnya. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga bisa keluar mani. Akan tetapi maninya perempuan tak sama dengan maninya laki-laki. Kalau maninya laki-laki itu kan menjadi cikal bakalnya manusia baru kan. Kalau yang dimaksud mani yang keluar di sini adalah sekedar cairan mungkin. Cairan bila mana seorang perempuan itu mencapai kondisi tertentu, air itu bisa keluar. Jadi yang dimaksud mani di sini bukan ovum. Manusia baru itu akan terjadi dari pertemuan sperma dan ovum. Spermanya laki-laki dan ovumnya perempuan. Ovum itu keluar dari indung telur menuju rahim sewaktu-waktu. Bila mana mani laki-laki itu disemprotkan ke dalam rahim, lalu kebetulan bertemu, dan memang maninya laki-laki itu ketika masuk ke dalam rahim mencari seorang yang punya akal, cari kemana, cari ovum itu. Bila mana bertemu, sejak itulah dimulai kehidupan. Tapi yang dimaksud perempuan keluar mani ya bukan ovum itu tentunya, tapi cairan. Pertanyaan Ummu Sulaimi menarik. Apakah perempuan itu juga wajib mandi? Kalau dia bermimpi, Nabi menjawab betul wajib mandi, tapi idza ra'at al-ma'a. Kalau perempuan itu benar-benar melihat air mani itu. Al-hadis itu ada pun hadis muttafaqun alaihi adalah muttafaq. Jadi perempuan juga wajib mandi. An Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, ini kurang kita punya. Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil mar'ati, tentang perempuan, tara yang melihat perempuan di manamiha, di waktu tidurnya perempuan, melihat ma yarajulu, kepada apa yang melihat siapa laki-laki. Kalau perempuan melihat sebagaimana yang dilihat oleh laki-laki, yakni keluar mani. Qala, bersabda siapa Nabi, tautasilu, mandi perempuan itu. Ini sama dengan yang di atas. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun, menambahkan siapa Imam Muslim. Faqalat Ummu Salamah, maka berkata siapa Ummu Salamah. Kalau yang tadi itu Ummu Sulaim, ini Ummu Salamah.
Kalau Ummu Sulaim tadi itu istrinya Abu Talib. Lalu istri Nabi sendiri yang bernama Ummu Salamah balik bertanya, ikut bertanya, wa hal yakunu hadza? Apakah ada akal? Maksudnya apakah hal yang seperti ini terjadi? Qala menjawab siapa Nabi, na'am, iya. Pertanyaan selanjutnya, famin aina yakunu sabahu? Bacaannya sabahu atau asfiluhu. Famin aina yakunu sibuhu atau famin aina yakunu sabahu. Lalu dari mana timbulnya kemiripan itu? Dari mana yakunu ada asbabu, apa kemiripan, apa keserupaan atau keserupaan. Kadang-kadang anak yang beranak itu mirip dengan bapaknya, kadang-kadang mirip dengan ibunya, kadang-kadang ya mirip dengan orang lain. Pertanyaannya Ummu Salamah, famin aina yakunu sababu? Nabi menjawab, tergantung idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'a ilaihi. Kalau lebih dulu keluarnya laki-laki, anaknya akan mirip dengan yang laki-laki. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'a ilaiha. Kalau yang lebih dulu keluar itu yang perempuan, anaknya akan mirip perempuan. Kalau keluarnya bersama-sama, jadi kedua-duanya mungkin mirip dengan mbahnya itu. Jadi menurut hadis ini perempuan juga bisa bermimpi sebagaimana laki-laki. Mimpi itu perempuan itu tak wajib mandi kalau hanya sekedar mimpi, terkecuali benar-benar menemukan haid. Persoalan yang bisa diambil dari hadis ini bahwa perempuan itu dianjurkan minta fatwa, bertanya tentang hal-hal yang penting untuk hidup. An Aisyah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat berkata Siti Aisyah, kan Nabi ada siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bertasiru ialah mandi siapa Nabi min arba'in dari 4 perkara. Minal janabati dari janabah, wa yaumil jum'ati dan hari Jumat, wa minal hijamati dan dari bertanduk, wa waslil mayyiti dan dari memandikan mayit. Ada 4 hal di mana Rasulullah mandi dengan 4 hal itu. Mandi janabah, mandi hari Jumat, mandi setelah bertanduk, dan mandi setelah memandikan mayit. Ini ada hal, tetapi ini yang wajib hanya 1, mandi janabah yang wajib. Mandi hari Jumat tak wajib, tapi sunnah. Mandi setelah bertanduk tak wajib, tapi sunnah. Mandi setelah memandikan mayit tak wajib, tapi sunnah. Yang wajib hanya mandi janabah. Mandi Jumat itu sebaiknya dilakukan ketika sudah mau berangkat ke masjid. Kalau soal disunahkannya sejak terbit fajar, sejak subuh sudah masuk waktunya mandi. Tetapi kalau mandinya terlalu pagi, berangkat jam 11 kan terlalu lama. Atau mandi 2 kali. Orang yang memandikan mayit itu dianjurkan mandi, biar dia serius di dalam memandikan mayit itu. Karena kalau dia sadar bahwa saya selesai memandikan mayit akan mandi, dia
tidak ragu-ragu, tak takut najis, tak takut ini, karena nanti akan mandi juga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi kisati Tumamah bin Usalah, tentang kisahnya Tumamah bin Usalah. Indama aslamah, ketika masuk Islam siapa Tumamah, ketika baru saja masuk Islam. Wa amaruhu, dan memerintahkan kepada Tumamah an-Nabi, siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya disyariatkannya mandi bagi orang yang baru masuk. Tentang hal ini para ulama berbeda pendapat. Apakah benar-benar wajib untuk mandi bagi orang yang baru masuk Islam? Ada yang mengatakan wajib kalau pada waktu kafir dia pernah bunuh dan belum pernah mandi. Ada yang berpendapat meskipun di saat sedang kafir dia sudah pernah mandi janabah, setelah masuk Islam dia tetap diwajibkan mandi. Kalau menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, itu wajib hukumnya dia mandi. Kalau di saat kafir pernah junub. Kalau di saat kafir tak pernah junub, ketika masuk Islam hanya disunahkan saja mandi. Rawahu Abdul Razzaq, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Abdul Razzaq. Wa asluhu, adapun asalnya hadis itu adalah muttafaqun alaih, disepakati antara Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ialah bersabda, Wuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalifin. Wuslu yaumil jum'ati, adapun mandi hari Jumat, wajibun adalah niscaya. Niscaya itu sangat penting, tidak bermakna wajib syar'i. Niscaya ala kulli muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang sudah baligh. Muhtalimin yakni baligh. Mandi Jumat itu adalah niscaya atas tiap-tiap orang yang sudah baligh. Artinya mandi hari Jumat bagi orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan atas tiap-tiap orang yang sudah baligh. Itu menguatkan hadis yang tadi. Karena mau kumpul-kumpul dengan orang yang akhrajahu as-sab'atu, mengeluarkan kepada hadis itu siapa yang sab'atu, mulai dari Imam Ahmad sampai Imam Bukhari. Sangat dianjurkan bagi orang yang hendak berkumpul dengan orang lain, diupayakan agar supaya tubuhnya tidak bau, supaya tidak mengganggu orang lain. Bahkan kalau kebetulan badannya sudah terasa bau, itu bisa-bisa menjadi undurnya dosa. Daripada membuat orang lain pingsan, kan lebih baik tak. Tapi
janganlah disengaja makan sesuatu yang membuat badannya bau biar tak ke Jumat itu. An Samurah bin Jundub, dari Samurah bin Jundub. Qala berkata siapa Samurah? Qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man irtasala falyuslu afdal. Man tawadda'a barang siapa berwudu yaumal jum'ati pada hari Jumat, fabiha asalnya fabis sunnati akhadha, asalnya fabis sunnati akhadha, maka berarti dia telah berpegang kepada sunnah. Wanikmat yakni wanikmat as-sunnah, dan sebaik-baik sunnah, benar-benar baik sunnah. Man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha, barang siapa berwudu pada hari Jumat, fabiha yakni fabis sunnati akhadha, maka berarti dia telah berpegang kepada sunnah. Wanikmat dan sebaik-baik sunnah dia sunnah Nabi. Wa man irtasalah, dan barang siapa mandi, falyuslu afdalu, maka adapun mandi adalah lebih utama daripada sekedar wudu. Bukan hanya mandi tambah wudu ini, barang siapa berwudu dan mandi itu lebih utama daripada wudu saja. Artinya orang yang melakukan wudu pada hari Jumat maka benar-benar telah berpegang kepada sunnah. Namun barang siapa yang tidak hanya wudu saja, melainkan di samping wudu dia mandi, tentu itu lebih utama daripada sekedar wudu saja. Rawahu al-khamsatu, meriwayatkan kepada hadis itu siapa as-sunnah al-khamsah, wa hasanahu, dan menghasankan kepada hadis itu as-Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Sayyidina Ali, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqri'una al-Qur'ana ma'lam yakun junuban, aqra'a yuqri'u, adalah mengajarkan Al-Quran kepada kita, malam yakun junuban, selagi tidak ada Nabi itu junub. Rasulullah itu selalu mengajarkan kita Al-Quran selama beliau tidak junub. Ini artinya bahwa bagi orang yang junub tak boleh baca Al-Quran. Nabi sendiri tak melakukan itu ketika junub. Terkecuali kalau dalam mazhab Syafi'i orang junub tetap saja tak boleh membaca Al-Quran, terkecuali kalau diniati zikir, ya. Diniati zikir seperti mau tidur baca surah ayat kursi misalnya, atau ikut tahlil baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ikut tahlil padahal junub. Tahlil itu kan banyak Qur'annya. Bagaimana hukumnya orang junub ikut tahlil padahal banyak Qur'annya? Ya kalau diniati tidak niat baca Quran, diniati zikir, dalam mazhab Syafi'i tidak. Tapi kalau mau ikut tahlil mandi dulu. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan
meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Ahmad wal khamsatu dan imam yang 5. Wa hadza lafdz Tirmidzi, ini adalah redaksinya At-Tirmidzi. Wa hasanahu, dan menghasankan At-Tirmidzi kepada hadis ini. Wa sahahahu, dan mensahihkan kepada hadis ini Ibnu Hibban, siapa Ibnu Hibban. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah, qala berkata siapa Abu Sa'id, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Idza ata ahadukum ahlahu, apabila telah datang salah seorang daripadamu kepada keluarganya. Yang dimaksud di sini, bila mana salah seorang daripadamu mengumpuli istrinya, itu maksudnya. Istilahnya kok datang, mendatangi keluarganya, seolah-olah datang dari Surabaya. Bila mana salah seorang daripadamu telah mengumpuli istrinya, cuma arada an ya'uda, kemudian dia mau kembali lagi, mengulang kembali, maksudnya mau kumpul lagi. Falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu, bainahuma, antara yang pertama dan yang kedua, berwudu wudu'an dengan wudu. Bila mana salah seorang junub karena telah mengumpuli istrinya, dalam kondisi junub dia mau mengulangi lagi, hendaklah, artinya dianjurkan baginya berwudu. Karena orang junub itu secara fisik dan secara psikis berada dalam kondisi yang tak prima. Kemudian padahal orang mengumpuli istrinya itu harus berada dalam kondisi yang bagus. Oleh karena itu maka jalan tengahnya, kalau dia tak mau mandi lagi, ya berwudu. Berwudu itu kan ibarat taharatun sughrah, suci kecil. Kalau tidak mau melakukan taharatul kubra, suci besar, maka sekurang-kurangnya melakukan taharatul kubra, suci kecil. Jadi dianjurkan wudu dulu, kemudian kembali lagi kepada istrinya. Walil arba'ati, dan ialah bagi 4 imam di atas selain Imam Ahmad, selain Al-Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah, qalat, berkata siapa Siti Aisyah, kana Rasulullah, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanamu, ialah tidur siapa Nabi, wa huwa, sementara beliau junubun, adalah junub. Kok tidur pada junub? Min ghairi an yamassa'an, tanpa menyentuh air. Min ghairi an yamassa'an, tanpa menyentuh siapa Nabi akan air untuk mandi. Mungkin hanya berwudu saja. Artinya Siti Aisyah sendiri sebagai istrinya yang menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sempat pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air untuk mandi. Nabi itu perilaku dan tingkah lakunya, perbuatannya, perkataannya dan pengakuannya menjadi syariat. Maka hal-hal yang boleh dilakukan oleh umatnya pernah dipraktikkan semua, termasuk ini, tidur dalam keadaan junub.
Nabi pernah berwudu 1 kali 1 kali. Kadang-kadang minum dalam keadaan berdiri, kadang-kadang kencing berdiri. Ini artinya bahwa tidur dalam keadaan junub itu boleh, berwudu 1 kali 1 kali itu boleh, minum berdiri boleh, kencing berdiri boleh. Akan tetapi selain yang boleh-boleh itu, ada yang lebih baik dari itu. Nabi melakukan hal itu sekedar untuk memberitahukan bahwa itu sesungguhnya tak haram itu. Bagi umatnya seharusnya melakukan apa yang terbaik. Ya kalau berwudu membasuh 3 kali 3 kali. Kalau mau mandi, kalau mau tidur jangan dalam keadaan junub. Kalau minum jangan berdiri. Kalau kencing jangan berdiri. Nabi kok pernah berdiri? Itu dalam rangka sekedar untuk memberitahukan bahwa itu tak haram. Sementara yang lebih baik, yang afdal tentunya bukan begitu.